Balai Budaya Rejosari, Balai Budaya Rejosari, bersama mewujudkan peradaban kasih lewat seni dan budaya Nusantara. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Saya seorang diakon bertugas di Paroki Hati Yesus Maha Kudus Purwodadi. Saya berdua seangkatan dengan Diakon Eko. Sebenarnya kami direncanakan akan menerima tahbisan imamat bulan Juli 2020 kemarin. Akan tetapi adanya pandemi ini membuat rencana tahbisan itu harus ditunda, dan rencananya tahbisan Imam MSF kami berdua akan menerima rahmat tahbisan pada bulan Oktober mendatang. Pada awal kami memasuki seminari, kami ber-8 orang. Tahun pertama 8 orang, kemudian berlanjut di tahun kedua kami tinggal berempat. Dan tahun ketiga kami tinggal berdua. Sejak tahun ketiga sampai sekarang kami masih berdua. Jadi saya dari Solo dan Diakon Eko dari Salatiga berdua dari kaul pertama sampai tahbisan imam nanti. Awal mula saya tertarik menjadi imam itu, kalau saya ingat-ingat, itu mulai dari balita mungkin ya. Bawah 5 tahun masih anak-anak, saya melihat figur imam kalau memimpin misa di depan altar, mengenakan jubah, minum anggur. Itu bagi seorang anak waktu itu, bagi saya pribadi adalah menarik. Maka dari itu waktu kecil, waktu diajak orang tua, diajak nenek ikut ke gereja, ikut derek misa, saya kemudian tertarik untuk meniru-niru gerakan seorang imam ketika memimpin misa. Jadi sepulang dari gereja, saya selalu di rumah mainan, seperti pasaran. Nah itu saya mainan misa-misanan di rumah, menggunakan sarung, menggunakan spray. Saya mengenakan seperti halnya jubah, dan kemudian saya pakai kerupuk untuk pengganti hosti. Dan itu permainan kesukaan saya waktu kecil adalah misa-misanan. Beranjak dewasa saya mengikuti kegiatan misdinar di paroki saya, di paroki Santo Petrus Purwosari. Saya mulai mengenal imam itu seperti apa dalam kegiatan saya sebagai putra altar. Sebagai putra altar, saya bertugas setiap hari Minggu, bahkan setiap hari dalam misa harian, semakin membuat motivasi saya bertumbuh. Saya ingin menjadi imam karena kedekatan melihat sosok-sosok imam yang sungguh mau melayani. Apalagi kalau menjelang Paskah, menjelang Natal, mereka harus melayani pengakuan dosa berjam-jam di kamar pengakuan, melayani 1.000, 2.000, 3.000 orang berhari-hari. Itu membuat saya akhirnya tertarik untuk menjadi imam. Mudahnya saya menjadi MSF karena dulu paroki saya juga paroki MSF, paroki Purwosari dilayani oleh paroki MSF. Akhirnya saya juga tertarik untuk ikut mereka menjadi seorang imam MSF. Dan beberapa tahun yang lalu diangkat menjadi santo, dan itu menjadi nama baptis saya. Dan saya mengidolakan atau senang dengan kata-kata moto beliau, dan itu menjadi sesuatu yang selalu menggema di dalam hidup saya, yakni totus tuus, semuanya ini milikmu. Jadi dalam kata-kata sederhana itu saya bercermin sebagai manusia di hadapan Allah. Saya sekarang ini, saya seperti apa, itu kembali akhirnya adalah milik Tuhan sendiri. Itu totus tuus, semua ini milikmu. Pada dasarnya panggilan itu senantiasa ditaburkan oleh Allah kepada kita orang beriman Katolik, secara khusus panggilan hidup religius. Diharapkan banyak orang muda untuk ambil bagian dalam karya keselamatan, entah menjadi imam, biarawan, biarawati.
panggilan itu tetap relevan. Saya rasa di zaman-zaman sekarang maupun sampai akhir zaman pun panggilan hidup bakti, hidup membiara adalah relevan. Nah, sekarang saya melihat kemudian di dunia sekarang ini mungkin memang jauh berbeda dengan dunia sebelumnya. Kita dalam generasi orang muda, banyak orang mengatakan hidup dalam generasi X, Y, Z. Ada banyak hal yang kiranya berbeda dengan generasi orang-orang tua mereka. Itu yang kadang kerap kali menimbulkan gap. Namun sebagai seorang imam, saya secara pribadi menyadari bahwa kita tidak bisa memaksakan hal-hal yang sekiranya itu baik dulu di masa sekarang. Memang ada hal-hal yang kiranya tetap relevan, nilai-nilai adikodrati, kejujuran, ketulusan, pengabdian, kiranya itu hal-hal yang selalu relevan dalam hidup manusia. Tetapi kiranya sekarang bungkusnya itu perlu disesuaikan dengan anak-anak zaman sekarang. Memang bagi saya sendiri ada keprihatinan bahwa anak-anak muda kalau tidak hati-hati akan terjerumus pada budaya instan, budaya dangkal, budaya kesementaraan, di mana semua hanya dilihat secara sementara, enaknya seperti apa, tidak melihat jauh tujuan yang dibalik itu. Maka saya mengajak orang muda, kita boleh mengikuti arus zaman, tapi jangan sekali-sekali kita terseret arus zaman. Kita harus memiliki prinsip hidup, karena hidup kita bukan hanya enaknya hari ini. Kita harus memikirkan masa depan yang lebih baik. Khususnya dalam kehidupan gereja, saya menantang orang muda untuk ambil bagian dalam karya keselamatan sebagai imam, biarawan, biarawati. Tampaknya panggilan itu kurang menarik, tetapi sungguh itu dibutuhkan bagi orang-orang. Coba kalau tidak ada imamnya, apakah gereja kemudian bisa memberkati perkawinan orang-orang muda? Tampaknya tidak ada. Seperti pengalaman saya di Kalimantan, kurangnya tenaga imam sungguh dirindukan umat di pedalaman. Bersama mewujudkan peradaban kasih lewat seni dan budaya Nusantara.